Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para pemirsa sekalian, selamat berjumpa kembali di channel ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan segala keberkahan, rahmat, dan kebaikannya kepada kita semuanya. Para pemirsa sekalian, pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang sifat-sifat orang mukmin sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran. Kita tahu bahwa dalam pengertian yang sempurna, iman itu haruslah diwujudkan dalam 3 ranah, yaitu diucapkan dengan lisan, kemudian diyakini dalam hati, dan kemudian diwujudkan dengan amal perbuatan. Atau dengan kata lain, definisi iman yang sempurna adalah qaulun bil lisan, sebuah pernyataan dengan lisan, wa tasdiqun bil qalbi, dan pembenaran di dalam hati, wa amalun bil arkan, dan juga dengan amal perbuatan dengan anggota badan. Berdasarkan definisi itu, maka kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran banyak sekali sifat-sifat yang diberikan oleh Allah untuk orang yang disebut orang beriman atau orang mukmin. Karena itu, untuk memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana sih sebenarnya gambaran orang beriman dari perspektif Al-Quran atau berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, maka pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa ayat utama yang menggambarkan tentang sifat-sifat atau ciri-ciri orang yang beriman. Sesungguhnya ayat yang membahas tentang sifat-sifat orang yang beriman itu cukup banyak, tapi kita akan menyampaikan hal-hal yang pokok, yang dianggap penting, yang kita anggap penting, dan mungkin itu menunjukkan sifat-sifat utama seorang mukmin. Di antaranya ayat yang sangat terkenal yang menggambarkan ciri orang beriman terdapat pada surat Al-Anfal ayat 1-3. Pada akhir ayat 1 Allah berfirman, wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin, dan taatilah Allah dan Rasulnya jika kamu sekalian adalah orang-orang yang beriman. Nah, pada ayat pertama ini Allah menunjukkan ciri orang beriman utamanya adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini ciri yang disebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat pertama, di bagian akhir ayat pertama, yaitu wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin, dan taatilah Allah dan Rasulnya jika kamu sekalian adalah orang-orang yang beriman. Artinya orang beriman itu salah satu cirinya adalah selalu taat kepada Allah dan Rasulullah. Lanjutan ayat itu pada ayat kedua dan ketiga relatif agak panjang, dan ini sangat terkenal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pada ayat 2 dan 3 ini disebutkan beberapa sifat orang-orang yang beriman. Arti ayat tersebut adalah innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ciri pertama yaitu orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya. Ini artinya orang yang betul-betul beriman punya sensitivitas tinggi di dalam hatinya, sehingga ketika nama Allah itu disebutkan langsung nyambung ke dalam hatinya. Maksudnya
dia selalu ingat Allah adalah Tuhanku, Allah adalah tempat bergantung, Allah lah Maha Kuasa, Allah lah yang menciptakan aku. Langsung sambung dalam hatinya, sehingga bergetarlah jiwanya. Ini kalau orang di dalam hatinya ada iman. Sebaliknya kalau orang di hatinya tidak ada iman, misalnya orang itu kafir atau munafik, diperdengarkan atau mendengar kata-kata Allah berapa kali pun, dengan nada tinggi atau rendah sekalipun, dia tidak akan bergetar apapun, tidak ada efek apapun, karena memang hatinya tidak ada iman. Tetapi kalau orang beriman, di dalam hatinya ada keyakinan kepada Allah, ada keimanan kepada Allah, maka ketika diingatkan nama Allah, ketika disebutkan nama Allah, langsung nyambung ke dalam hati. Oh, itu adalah Tuhanku yang Maha Kuasa, yang menciptakanku, yang harus aku sembuh, yang harus aku sembah, dan seterusnya. Sehingga terciptalah semacam getaran yang menunjukkan efek dari ketersambungan antara Allah dan hatinya. Wajilat qulubuhum. Kemudian yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, akan bertambahlah keimanan di dalam hatinya. Artinya, orang yang di dalam hatinya ada iman, dia akan selalu haus akan petunjuk, dia akan selalu mencari kebaikan. Maka ketika disebut firman-firman Allah, ayat-ayat Allah, dia akan selalu mendengarnya dengan penuh penghayatan, kemudian mencari petunjuk di balik apa yang dia dengar. Sehingga itulah hati orang mukmin. Orang yang beriman akan selalu terbentuk di dalam hatinya untuk senantiasa mencari hikmah, mencari kebaikan, mencari pelajaran dari apa yang dia dengar. Apalagi ketika yang dia dengar adalah firman-firman Allah atau mungkin hadis Rasulullah, dia akan berusaha untuk mencernanya, mengambil pelajaran dari apa yang difirmankan oleh Allah untuk difahami dan dihayati dan kemudian dijadikan pedoman. Itulah hati dan jiwa seorang mukmin, sehingga digambarkan oleh Al-Quran, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Jika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, maka bertambahlah imannya, karena di situ ada curiosity, ada keingintahuan untuk selalu mencari kebaikan dan petunjuk dari firman-firman Allah. Apabila orang itu tidak punya iman di dalam hatinya, atau imannya gersang, tentu saja dibacakan ayat-ayat Allah berapa kali pun, sepanjang apapun, dia tidak nyambung, dia tidak mendapatkan hikmah dan pelajaran dari apa yang dia dengar, apalagi dia tidak paham. Maka sebaiknya kita pun memahami apa yang kita dengar dari ayat-ayat Allah, karena dengan paham, disitulah kita akan dapat mendapatkan pedoman dan petunjuk dari isi dari apa yang kita dengarkan. Kalaupun kita belum paham, juga tidak apa-apa. Apa yang kita dengar dengan lantunan ayat suci Al-Quran itu akan memberikan kesejukan di dalam hati, dan itu setidaknya sudah memberikan efek atau struman rohani bagi orang yang mendengarkannya, manakala di dalam hatinya adalah ada keimanan. Kemudian ciri mukmin yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang beriman itu yaitu orang yang senantiasa bertawakal kepada Tuhan mereka. Bertawakal kepada Allah maksudnya adalah menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya menjadikan Allah sebagai tempat bergantung, karena ada kepercayaan dan keimanan bahwa Allah lah yang Maha Kuasa, Allah lah yang menentukan segalanya, sehingga seorang mukmin itu menjadikan Allah sebagai tempat sandaran, tempat bergantung dalam memecahkan segala persoalan dan menghadapi segala pekerjaan. Tentu saja ini bukan berarti kalau kita bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah, menggantungkan urusan dan pekerjaan kepada Allah, bukan berarti menghilangkan ikhtiar. Seorang mukmin mempercayai bahwa Allah telah memberikan sebagian kekuatan kepada kita, entah
entah itu kekuatan fisik, kekuatan pikiran, kemampuan psikologis untuk menangani berbagai persoalan kehidupan. Kewajiban seorang mukmin dan seorang hamba Allah adalah memanfaatkan semua yang diberikan oleh Allah itu secara maksimal untuk menjalani kehidupan. Tetapi di balik itu, seorang mukmin juga mengakui masih terlalu banyak kelemahan seorang hamba. Seorang mukmin di balik kelemahan dia akan selalu menjadikan Allah sebagai tempat bergantung, sebagai sandarannya untuk menyelesaikan segala persoalan yang dihadapinya. Itulah artinya bertawakal kepada Allah, yakni menjadikan Allah sebagai wakil. Wakil itu adalah penolong. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itulah zikir tentang tawakal. Yang mencukupi kami adalah Allah, dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Jadi itu adalah salah satu ciri orang mukmin, yaitu senantiasa bertawakal kepada Allah, menjadikan Allah sebagai tempat sandaran, tempat gantungan dalam menyelesaikan dan menghadapi berbagai persoalan. Dengan doa tentu saja tidak meninggalkan usaha dan perjuangan. Kemudian lanjutan ayat itu pada ayat ketiga surat Al-Anfal, ciri orang mukmin adalah alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Seorang mukmin itu senantiasa mendirikan salat, terutama salat-salat fardu tidak pernah ditinggalkan, yaitu salat 5 waktu, kemudian salat Jum'ah bagi lelaki, mungkin ditambah dengan salat-salat yang lain, salat-salat sunnah. Itulah ciri orang mukmin. Tidak mungkin orang mukmin lalu kemudian tidak melaksanakan salat. Seandainya orang mukmin itu tidak melaksanakan salat, tentu dia bukan seorang mukmin yang sesungguhnya. Dan juga demikian wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dia juga menafkahkan, menginfakkan, mensedekahkan sebagian dari apa yang dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Artinya ketika Allah sudah memberikan rezeki dan mencapai nisab, maka dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Selagi tidak mencapai nisab misalnya, dia bisa bersedekah yang bersifat sunnah. Dan itulah ciri orang mukmin, yaitu membagikan, menyedekahkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan untuk orang lain, untuk orang-orang membutuhkan, untuk kemaslahatan agama, masyarakat, dan lain sebagainya. Ini ciri-ciri orang yang beriman seperti yang digambarkan dalam surat Al-Anfal ayat 1 sampai ayat 3. Kemudian kita mencoba untuk melihat ciri-ciri orang beriman pada ayat yang lain, yaitu pada surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Pada surat Al-Mu'minun Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Lalu siapakah orang yang beriman itu? Allah kemudian memberikan beberapa ciri dan sifat tentang siapa yang disebut sebagai orang-orang beriman. Pada lanjutan ayat, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang beriman di antara cirinya adalah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Khusyuk dalam salat itu artinya yang ketika salat dia disertai dengan semacam penghayatan, semangat ketundukan di hadapan Allah, tawadhu, takhasyuk di hadapan Allah. Dia sholat bukan sekedar melaksanakan ritual fisik, bukan sekedar mengucapkan lafaz-lafaz atau bacaan-bacaan sholat, bukan sekedar menggerakkan anggota tubuh dengan rukuk, sujud, duduk, berdiri, dan sebagainya, tapi dia juga menghayati sholat yang dia lakukan, sehingga sholat yang dilakukan itu betul-betul sholat yang bermakna karena memiliki ruh dalam sholatnya itu. Itulah artinya khusyuk. Khusyuk dalam sholat adalah sholat yang disertai dengan semangat penghayatan terhadap apa yang dilakukan ketika sholat. Ketika seorang melaksanakan sholat dengan membaca Allahu Akbar, dia juga menghayati tentang kekerdilan dan kekecilan dirinya,
dan kemudian menghayati tentang kebesaran Allah, sehingga dia merasa butuh kepada Allah. Dia berkeharusan untuk mengabdi, menghamba, dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika membacakan doa-doa, dia juga hayati dengan betul-betul bahwa dia betul-betul memohon kepada Allah. Ketika dia membaca tasbih, dia juga menghayati bahwa dia sedang bertasbih kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Tinggi, yang Maha Besar. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Itu betul-betul dihayati sampai ke hati. Sehingga ketika sholat itu betul-betul dihayati, itulah letak kekhusyuan kita. Artinya, kita sholat tidak sekedar melaksanakan sebuah aktivitas fisik, tapi betul-betul ada nilai spiritual, ada nilai kekhusyuan yang muncul di dalam diri kita. Dan ketika itu terjadi, maka itulah sholat yang bermakna, sholat yang akan memiliki dampak pada perilaku dan kehidupan kita. Dan orang beriman memiliki ciri orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Kemudian sifat yang lain, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, yaitu orang beriman adalah orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya, baik ucapan maupun perbuatan. Al-laghwu itu adalah hal-hal yang tidak berguna, baik percakapan ataupun perbuatan. Ketika misalnya kita ngobrol kesana kemari tidak jelas, kadang mungkin dicampuri dengan menggunjing orang, menyebarkan berita bohong, ini adalah laghwu dalam segi ucapan. Perbuatan juga begitu, kita melakukan hal-hal yang tidak jelas, yang tidak ada manfaatnya, atau bahkan malah mengganggu orang. Misalnya bergerombol di pinggir jalan, kemudian di situ mengganggu orang-orang yang sedang berjalan, atau kemudian ketika ada orang lewat diganggu, atau kemudian ketika ada pohon yang berbuah milik orang kemudian diambil. Ini kan semuanya adalah perbuatan-perbuatan yang tidak bagus. Nah, ini termasuk al-laghwu, hal yang tidak bermanfaat dan tidak baik. Nah, ini orang mukmin meninggalkan hal-hal semacam ini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, itu dalam surat hadis. Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Ya. Apalagi kalau itu dilarang oleh agama, tentu saja sangat dijauhi. Kemudian ciri selanjutnya orang mukmin pada surat Al-Mu'minun ini adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan mereka yang melaksanakan zakat. Nah, zakat ini wajib jika seorang mukmin sudah memiliki harta yang mencapai nisabnya. Berapa nisabnya? Itu sangat tergantung kepada harta benda yang dimiliki. Nah, kalau ternak ya ada ketentuan nisabnya yang mungkin bisa dibahas dalam topik tentang zakat. Tapi kalau misalnya emas dan uang dan emas biasanya dianggap sama dan mengacu kepada emas yang sudah ditentukan. Jadi kalau emas itu adalah, kalau di dalam ketentuannya nisabnya adalah sekitar 85 gram emas. Maka orang yang sudah memiliki 85 gram emas 24 karat ya, atau uang yang senilai itu dan sudah dimiliki selama 1 tahun, maka dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Zakatnya berapa persen? Yaitu 2,5% atau 1/40-nya. Nah, kalau punya lebih dari itu, ya tinggal mengambil persentasenya. Jadi 2,5% dari jumlah kekayaan yang dimiliki, harta simpanan yang dimiliki. Ini kalau uang atau emas. Adapun benda-benda yang lain itu mungkin ada hitungannya sendiri. Misalnya mungkin hasil pertanian, kemudian ternak, itu ada rumus-rumus dan ada ketentuan hitungannya sendiri. Tetapi kalau emas, uang, harta perdagangan dan sejenisnya itu bisa relatif sama sekitar itu tadi. Biasanya dengan menggunakan patokan emas. Jadi orang mukmin taat menjalankan zakat. Ya. Kemudian walladzina hum li furujihim hafizun,
orang-orang mukmin adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Dengan apa? Dengan menghindari perbuatan zina atau yang mendekati zina. Jadi betul-betul dijaga harga dirinya, kesucian dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak bagus, pelanggaran susila. Illa ala azwajihim, kecuali kepada istri mereka, karena itu halal. Au ma malakat aymanuhum, atau kepada budak-budak perempuan mereka. Kalau kepada budak memang boleh, tetapi sekarang kan tidak lagi ada perbudakan, ya. Yang adanya istri-istri mereka, fa innahum ghairu malumin. Karena kalau dilampiaskan kepada istri-istri atau budak mereka itu tidak tercela, artinya dibolehkan. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Maka barang siapa yang melanggar batas sampai di luar batas-batas itu, maka dialah orang yang melanggar batas atau melanggar norma agama, melanggar ajaran agama. Jadi batasan-batasannya dalam agama sudah jelas. Kemudian sifat yang lain dari orang beriman adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang-orang yang menjaga amanat dan janji mereka. Jadi orang mukmin itu senantiasa menjaga amanat yang diberikan kepada mereka atau janji yang pernah mereka ucapkan. Mereka sangat takut untuk mengkhianati amanat dan sangat takut untuk mengingkari janjinya. Ini beda dengan orang munafik. Orang munafik adalah orang yang tidak beriman. Dan sebagaimana disebut oleh Rasulullah SAW, apa ciri orang munafik? Karena mereka tidak punya iman, maka dia mudah berbohong, mudah berkhianat. Ayatul munafiqi thalathun. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Jika dia berbicara, dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika berjanji, dia ingkari janjinya. Wa idza tumina khana. Dan jika diberi amanat, diberi kepercayaan, dia mengkhianati amanat itu. Ini jadi orang munafik. Tapi orang mukmin sebaliknya, selalu menjaga amanat, selalu menjaga janjinya, dan dia tidak pernah berbohong. Itu orang yang mukmin. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga amanat-amanat mereka dan juga janji mereka. Kemudian ciri selanjutnya orang mukmin adalah walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Kalau yang pertama tadi adalah khusyuk dalam sholatnya, artinya memperhatikan kualitas sholat. Ini menjaga pelaksanaan sholatnya. Misalnya selalu melaksanakan sholat pada awal waktunya, tidak menunda-nunda pelaksanaan sholat, bahkan berusaha untuk melaksanakan sholat fardu di masjid. Ini berarti yuhafizuna ala sholawat, senantiasa menjaga sholatnya itu supaya tepat waktu, bahkan di waktu yang utama. Waktu yang utama yaitu fi awwali waktiha, yaitu, dan apalagi dilaksanakan dengan sholat berjamaah. Bahkan menurut mazhab Hambali, bagi kaum lelaki sholat fardu itu wajib dilaksanakan secara berjamaah. Nah, ini ciri orang beriman adalah orang yang senantiasa menjaga pelaksanaan sholat mereka. Kemudian pada ayat ke-10 surat Al-Mu'minun, ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang mukmin dengan ciri-ciri seperti itulah yang akan menjadi pewaris. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Merekalah yang akan menjadi pewaris surga Firdaus dan mereka akan kekal di dalamnya. Para pemirsa sekalian, inilah sebagian ayat, ya, sebagian ayat, terutama ayat-ayat yang utama yang membahas ciri-ciri atau sifat-sifat orang beriman yang terdapat di dalam Al-Quran. Sebetulnya masih banyak ayat-ayat yang lain yang juga membahas dan membicarakan ciri-ciri orang yang beriman. Tetapi untuk saat ini, sesi ini kita cukupkan sekian, dan mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagi kita semuanya tentang apa sih ciri-ciri orang-orang beriman seperti yang digambarkan oleh Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya.
Mudah-mudahan pula kita betul-betul menjadi orang yang beriman pada Allah, Rasulullah, yang dengan kualitas keimanan yang terbaik, sehingga kita menjadi al-warithun alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun, yang menjadi ahli waris surga firdaus, dan nanti kita kekal berada di sana. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.